Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Darumulu dalam acara CEO Talks. Pak Ahmad Baikuni, ini yang menarik sekarang ini kan player semakin banyak dan asing juga datang. Indonesia ini termasuk yang menarik bagi investasi asing, khususnya perbankan. Ini bagaimana BNI mengantisipasi dan kemudian merebut peluang ini Pak? Kan Bapak udah ada di sini sudah sekian lama. Jadi ke depan itu Pak, ya, memang persaingan itu perbankan akan semakin ketat. Terlebih lagi dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, sebenarnya jauh-jauh hari kami sudah mempersiapkan diri. Apa-apa saja yang kami persiapkan diri, antara lain yang pertama adalah kita senantiasa ya meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada sumber daya manusia kita. Jadi kenapa memang perbankan itu adalah hal yang paling utama. Memiliki sumber daya manusia yang jumlahnya cukup dan kualitasnya memadai. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa keberadaan jaringan itu sangat diperlukan. Oleh karenanya setiap tahun tuh BNI selalu membuka kantornya untuk memperluas layanan kepada nasabah. Dan untuk mendukung tadi jaringan yang semakin luas memang diperlukan suatu teknologi. Ini suatu hal yang sangat vital juga dilakukan. Dan ini semuanya ketika hal seperti dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, yang menarik ini kan tadi dijelaskan membuka jaringan cabang ya. Tapi dengan teknologi ini kita dibantu dan seperti tren dunia menuju kepada cashless society. Betul. Nah, ini bagaimana supaya bank itu efisien di samping menentukan pilihan menambah cabang bank, tapi juga menggunakan teknologi sehingga barangkali banknya cabang nggak banyak. Itu bagaimana BNI melihatnya? Nah, sebenarnya kami juga memanfaatkan peluang ya dari regulator. Jadi OJK beberapa saat yang lalu mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai laku pandai. Laku pandai itu adalah suatu kegiatan bank yang bisa dilakukan oleh agen yang ditunjuk oleh bank. Laku bank. Agen laku pandai. Laku pandai, Pak. Itu sebenarnya. Itu adalah untuk bagaimana bank bisa melayani para nasabahnya yang lokasinya sangat jauh atau tidak terjangkau oleh kantor cabang kita. Nah, dengan kita menunjuk agen-agen perbankan tersebut, hal ini bisa kami lakukan untuk melayani nasabah-nasabah yang berada di luar jangkauan daripada kantor cabang yang ada. Tentunya ini membutuhkan suatu dukungan IT. Makanya disebut sebagai branchless banking, artinya kegiatan untuk melayani nasabah tanpa kehadiran daripada kantor cabang itu sendiri. Nah, sekarang ini BNI udah kompetitif belum dalam bidang teknologi, dalam penggunaan IT, jadi memudahkan nasabah penyimpan maupun peminjamnya untuk bisa menggunakan, mengakses ke BNI. Dalam hal teknologi, sebenarnya BNI sudah bisa ya memenuhi segala kebutuhan daripada nasabahnya ya. Yang kebutuhan tadi utamanya yang berbasis teknologi tadi. Sebenarnya kami sudah bisa melayani seperti itu. Seperti halnya mobile banking, kami juga sudah memiliki internet banking, kami sudah memiliki juga. Nah, kemudian kalau namanya ATM, jumlah daripada ATM sendiri juga semakin bertambah. Dan ini saya lihat cabang sudah sampai ke, kalau kabupaten semua Indonesia, kabupaten sudah, bahkan masuk kecamatan. Kabupaten sudah. Di kabupaten saya yang jauh itu sudah ada BNI dan kantor terbesar Pak di daerah saya Pak. Rasa-rasanya BNI itu masuk ke Nusa Tenggara Timur itu di awal 90-an Pak. 90-an, awal itu kota-kota ND mau merah. Tapi ini masuk kota Mbai, kota kabupaten baru. Itu lebih besar daripada bank-bank yang lama Pak. Jadi bagus, jadi terima kasih BNI sudah pakai sana. Nah, kemudian kalau kita lihat persaingan yang lain tadi disebutkan sumber daya manusia. Itu kan penting sekali Pak. Boleh teknologi, kapital, tapi kalau sumber daya manusia kurang memadai. Ini bagaimana BNI
mempersiapkan sumber daya manusia? Setiap tahun kita selalu merekrut. Dan mengirim sekolah juga? Ya, fresh graduate ya, dalam arti kata mereka lah yang menjadi calon pimpinan BRI di masa yang akan datang. Nah, program tersebut adalah yang kita sebut sebagai ODP, Official Development Program. Nah, ini secara reguler kita rekrut setiap tahun. Kemudian setelah mereka mengikuti pendidikan yang kita sebut sebagai ODP, ini kami pun juga selalu mengembangkan baik itu kompetensinya, skill ini tetap kami kembangkan. Ya. Bahkan juga kami mengirimkan beberapa tenaga kami untuk mengambil program pendidikan yang lebih lanjut seperti S2, itu kami juga telah mengirimkan. Nah, BNI juga salah satu bank nasional, mungkin nggak banyak ya, beberapa bank nasional yang punya cabang di luar negeri. Betul. Nah, tentang itu nanti kita masuk kepada segmen berikut. Pemirsa, kami segera kembali.